Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Al-Uqud Al-Muraqabah. Di sini kami akan membahas mengenai pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu. Sebelum itu, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Al-Uqud Al-Muraqabah, Bapak Profesor Dr. Yadi Januari MAG. Yang saya hormati juga Ibu Dr. Cucu Susilawati SSY MSY. Perkenalkan, saya Raka Mas Putragana sebagai moderator jalannya pembahasan dan diskusi pada kelompok 3 ini. Dan juga ada rekan-rekan saya, yaitu ada Putri Utami, ada Rinaldi Agustian, ada Raufa Aulia Sahan, ada Selby Ratuwardani, ada Siti Nuralaini Febrianti, dan ada Syukron Mahmud. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja pembahasan mengenai pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu. Disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan, yaitu pada bab 1 atau pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah. Masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat sekarang, aktivitas ekonomi dan kebutuhan manusia sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupannya yang berkembang yang cukup pesat dan semakin bervariasi. Hal tersebut membuat kreativitas dalam pengembangan model transaksi dan produk semakin meningkat. Dengan adanya beragam model transaksi dan produk yang dikenal pada masa lalu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal itu pun dapat berpengaruh terhadap kegiatan transaksi ekonomi Islam dengan upaya untuk menciptakan produk-produk yang baru. Bank Syariah melahirkan beberapa produk-produk bank yang salah satunya ialah gadai. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Indo nomor 25/DSN MUI -3 Romawi -2002 tentang rahan, bahwa hukum gadai atau rahan diperbolehkan, akan tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam prinsip syariah. Perkembangan produk-produk dalam bank syariah sebagai salah satu yang paling penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah yang inovatif dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern. Perkembangan ekonomi syariah ditandai dengan meningkatnya jumlah bank syariah serta jenis produk yang ditawarkan. Perkembangan bank syariah ditandai dengan adanya produk-produk baru yang ditawarkan kepada masyarakat. Penawaran produk-produk baru tersebut sebagai salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan nasabah di tengah persaingan perbankan. Salah satu produk bank syariah yang diminati sekarang adalah produk gadai emas, yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad rahan, akad qard, dan akad ijarah. Akad yang digunakan dalam produk gadai emas menggunakan konsep multi akad yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah saat ini. Karena konsep akad tunggal sudah tidak mampu lagi bersaing dengan semakin berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Multi akad dalam istilah fikih disebut dengan al-aqdu muraqabah, yang dapat didefinisikan dengan kesepakatan dua pihak yang untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Definisi di atas dapat dipahami bahwa multi akad merupakan kesepakatan dua pihak yang terdiri dari dua akad atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi yang terhimpun menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan. Persoalan yang menjelaskan terkait dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah menegaskan bahwa tidak memperbolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi. Pada produk pembiayaan gadai emas, akad yang digunakan tersebut diistilahkan dengan multi akad yang disebut qard, rahan, dan ijarah. Akad qard merupakan jenis akad tabaruk yang bersifat tolong-menolong, sedangkan akad ijarah termasuk jenis akad tijarah dan muawadah yang bersifat mengambil keuntungan. Jadi ketiga akad tersebut dalam komponen konsep perjanjian qard yang beranggunan emas ditandatangani secara terpisah antara akad tabaruk dengan akad tijarah atau muawadah agar terhindar dari gharar, sehingga produk qard beranggunan emas tidak termasuk dalam kategori multi akad dalam jual beli dan pinjaman. Selanjutnya adalah rumusan masalah.
Dalam latar belakang masalah di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana penjelasan akad produk gadai emas? Lalu yang kedua, bagaimana pembagian jenis-jenis akad pada gadai emas syariah? Ketiga, bagaimana pemberlakuan multi akad dalam produk gadai emas? Dan keempat, bagaimana bentuk bank syariah Indonesia? Lalu C, yaitu tujuan. Tujuannya dari pembahasan ini adalah mengetahui pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia. Kedua, mengetahui jenis-jenis akad pada gadai emas di Bank Syariah Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan akad produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin saya Rinaldi Agustian menjelaskan mengenai landasan teori yang pertama, yaitu multi akad. Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemah dari kata bahasa Arab, yaitu al-uqud al-muraqabah. Kata al-muraqabah merupakan isim maf'ul dari kata raqabah yakibu takiban. Secara etimologi berarti al-jamu, yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Beberapa pengertian muraqabah menurut para ulama fikih, yaitu menurut Zahi Hamzah dalam buku Al-Uqud Al-Muraqabah fi Al-Fiqih Al-Islami mendefinisikan multi akad adalah kesepakatan dua belah pihak untuk melaksanakan satu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana akibat hukum dari suatu akad. Sedangkan menurut Abdullah Al-Imrani dalam buku Al-Uqud Al-Maliyah Al-Muraqabah mendefinisikan bahwa multi akad yaitu himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh suatu akad secara gabungan, sehingga seluruh hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal. Dalam beberapa pengertian di atas terdapat kesamaan dan tidak terdapat pembedaan, yang mana multi akad dipandang sebagai satu kesatuan dan menggabungkan suatu dengan yang lainnya, serta semua hak dan kewajiban yang timbul tidak dapat dipisahkan. Adapun macam-macam multi akad, menurut Al-Imrani dan Hasanuddin membagi multi akad dalam 5 macam, yaitu yang pertama, akad bergantung atau akad bersyarat. Dalam fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan dipraktekannya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas hal tersebut, baik yang berkaitan dengan hukumnya atau model pertukarannya. Misalnya, antara akad pertukaran dengan akad tabaru, antara akad tabaru dengan akad tabaru. Yang kedua, akad terkumpul atau al-uqud al-mujtamiyah, yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad, dan pula terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda, misalnya gabungan antar jual beli dan sewa. Yang ketiga, akad berlawanan atau kata lainnya al-uqud mutanakiyah. Akad tersebut dilarang dalam syariat, dan akad-akad yang tidak boleh terhimpun menjadi satu akad. Yang keempat, akad berbeda al-uqud al-mukhtalifah. Yang dimaksud dengan multi akad mukhtalifah ini adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad atau sebagainya, seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli. Yang terakhir, akad sejenis atau kata lainnya al-uqud al-mutazanisah, yaitu akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukumnya dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad, seperti akad jual beli dan akad jual beli. Multi akad jenis ini juga terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Selanjutnya, adapun batasan-batasan multi akad, para ulama membolehkan praktik multi akad.
Bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batas-batasannya juga, tidak boleh dilewati, karena batasan-batasan tersebut menjadi status multi akad yang dimana dibolehkan dan mana yang dilarang. Secara umum, batasan yang disepakati oleh ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, multi akad dilarang karena nas agama, yaitu sebuah multi akad tidak boleh secara lahiriah dilarang oleh dalil syara. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang secara jelas menyatakan 3 bentuk multi akad yang dilarang, seperti multi akad dalam jual beli bai dan pinjaman, 2 akad jual beli dalam 1 akad jual beli, dan 2 transaksi dalam 1 transaksi. Untuk selanjutnya, multi akad tidak sebagai pelantara untuk menghalalkan suatu yang haram, misalnya hilah ribawiyah atau mensiasati riba. Yang ketiga, multi akad yang menghantarkan pada haram seperti riba, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Yang terakhir, multi akad yang terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan akad salaf dan jual beli. 2 akad tersebut mengandung hukum yang berbeda. Jual beli ialah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung dan rugi. Sedangkan salaf adalah kegiatan sosial, mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang, serta tujuan mulia yang tergolong dalam akad tabaru. Mungkin sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang landasan teori akad produk gadai emas. Di Indonesia, gadai emas syariah menerapkan kombinasi dari 3 akad, yakni qard, rahan, dan ijarah. Yang pertama ada akad qard. Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang membutuhkan dana atau uang. Oleh karena itu, nasabah qard berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Ketentuan akad qard terdapat dalam Fatwa DSN nomor 19. Lalu, akad yang kedua ada rahan. Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan rahan. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Ketentuan rahan terdapat pada Fatwa DSN nomor 26. Lalu, akad yang terakhir yaitu ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini, dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin yang terdapat di dalam materi. Untuk poin yang pertama, yaitu mengenai sejarah perusahaan. Poin yang kedua, mengenai visi dan misi. Dan poin yang terakhir, mengenai produk perbankan. Baik, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu tentang sejarah perbankan. Bank Syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu 3 dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan semangat untuk melakukan percapaian dan percerminan dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Bank Syariah Mandiri atau BSM kantor cabang Sukabumi kini resmi telah direlokasikan pada Jumat 22 September 2017 bertempat
di kantor baru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 114, RT 2, RW 5, Warudoyong, Kota Sukabumi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas poin yang kedua mengenai visi dan misi. Untuk visinya yaitu menjadi top 10 global Islamic Bank. Untuk misinya yang pertama, memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani lebih dari 20 juta nasabah, dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset dan nilai buku 10T di tahun 2025. Selanjutnya, yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham top 5 bank yang paling profitable di Indonesia dan valuasi kuat. Dan yang terakhir, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia, perusahaan dengan nilai yang kuat dan memperdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu mengenai produk perbankan. Produk perbankan untuk konsumen dari Bank Syariah Mandiri. Yang pertama ada tabungan simpanan. BSM memiliki beberapa tabungan simpanan yang cocok untuk digunakan sehari-hari. Di antaranya adalah tabungan mudharabah, tabungan simpel IB, tabungan berencana, tabungan wadiah, tabungan investasi cendekia, tabungan dolar, tabungan pensiun, dan tabunganku. Dari 8 tabungan syariah yang dimiliki BSM, tabungan umum yang dimiliki nasabah biasanya adalah tabungan mudharabah. Selanjutnya ada tabungan haji dan umroh. Untuk mewujudkan keinginan naik haji, BSM juga memiliki tabungan haji yang bernama tabungan mabrur, hadir untuk perorangan dewasa dan perorangan anak-anak dengan minimal usia 12 tahun. Selanjutnya ada deposito syariah. Selain tabungan simpanan, BSM juga menggarap produk deposito syariah atau biasa disebut tabungan berjangka yang memberikan bagi hasil kompetitif. Selanjutnya ada investasi. Menabung sambil mencari keuntungan juga bisa dilakukan bersama BSM dengan berbagai produk investasi. Yang pertama, reksadana, kedua sukuk, negara retail, pasar perdana, pasar sekunder, dan terakhir sukuk tabungan. Selanjutnya ada Mandiri Syariah Priority. BSM juga memiliki program Mandiri Syariah Priority untuk nasabah istimewa dengan Priority Bank Officer yang didedikasikan untuk membantu pengelolaan kebutuhan perbankan nasabah dan memberikan solusi yang tepat untuk perencanaan keuangan secara menyeluruh. Dan yang selanjutnya ada Mandiri Syariah Debit. Untuk kartu debit pegangan nasabah, Bank Syariah Mandiri memberikan dua opsi. Yang pertama yaitu kartu berlogo GPN dan kartu berlogo Visa yang bisa digunakan di ATM Mandiri terdekat. Nah, untuk yang terakhir ada Mandiri Syariah Debit Standar Nasional atau JPN. Adalah produk kartu berteknologi chip yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan terhubung dengan jaringan domestik serta memiliki fungsi utama sebagai kartu ATM dan kartu debit yang dapat digunakan di seluruh mesin ATM. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu. Yang pertama, pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu itu ada persyaratan pembiayaan produk gadai emas. Menurut sumber data sekunder yang diperoleh di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu, bahwa persyaratan untuk mengajukan pembiayaan produk gadai emas ialah nasabah harus menyiapkan kartu identitas nasabah berupa kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku.
Pembiayaan produk gadai emas bahwa kartu tanda penduduk yang dijadikan sebagai syarat permohonan pembiayaan ialah berguna untuk mengecek pada BI Checking, yaitu apakah nasabah atau calon nasabah tersebut layak diberi pembiayaan sesuai dengan laporan yang terdapat pada BI Checking. Dengan demikian berguna untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan. Kemudian, dalam kajian teori sudah dibahas mengenai barang jaminan yang termasuk di dalam rukun dan syarat rahan yang mana nasabah atau rahin harus membawa barang jaminan atau marhun. Barang yang digunakan sebagai agunan yaitu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan serta dapat diserah terimakan fisik atau manfaatnya dan agunan harus milik sendiri. Selanjutnya, untuk prosedur pembiayaan produk gadai emas, prosedur pengajuan pembiayaan produk gadai emas ialah calon nasabah datang langsung ke konter layanan gadai Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu dengan membawa emas yang berupa lantakan atau perhiasan. Kemudian, pawning officer menjelaskan terkait dengan produk gadai emas Bank Syariah Indonesia dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Apabila persyaratan yang telah dibawa oleh calon nasabah sudah terpenuhi, maka nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan. Untuk proses penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas, menurut hasil wawancara kepada pawning officer, dasar penentuan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas ialah jumlah pinjaman. Penaksiran emas merupakan cara untuk menentukan karatas emas. Penaksiran emas dilakukan dengan cara analisa fisik dengan dilihat dan ditimbang. Analisa gosok dengan menggunakan batu gosok setelah emas direndam ke dalam air uji atau air raksa. Dan analisa berat dengan menganalisa berat emas dalam keadaan kering dan berat emas dalam keadaan basah. Yang kedua yaitu mengenai pelaksanaan multi akad pada produk gadai emas. Menurut hasil wawancara kepada nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu, bahwa dalam pembiayaan produk gadai emas menggunakan akad pinjaman yang meliputi akad qard, rahan, ijaroh, dan ada administrasi tambahan ketika melunasi pinjaman yang telah dilakukan, yaitu membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang agunan berupa emas. Kemudian, produk gadai emas tersebut berpengaruh terhadap ekonomi karena emas yang digadaikan dapat digunakan sebagai alat investasi jangka pendek, seperti dana darurat yang meliputi dana pendidikan jangka pendek, sehingga cukup membantu dan memudahkan dalam perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bisa didapatkan secara cepat dan mudah. Proses akad yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu dengan menandatangani surat bukti gadai emas. Dalam hal ini, surat bukti gadai emas terdapat penjelasan mengenai akad-akad yang digunakan untuk pembiayaan produk gadai emas. Akad rahan ialah akad yang mengikat bahwa nasabah menggadaikan barang miliknya berupa emas kepada Bank Syariah Indonesia. Akad qard ialah praktik bahwa Bank Syariah Indonesia telah memberikan dana kepada nasabah yang disebut sebagai kewajiban atau hutang. Sedangkan akad ijaroh adalah akad yang digunakan untuk menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai berupa emas berdasarkan jumlah pinjaman yang telah diajukan oleh nasabah. Berdasarkan pemaparan tersebut, sehingga dalam proses penandatanganan akad rahan, dalam surat bukti gadai emas antara akad qard, rahan, dan ijaroh tidak dilakukan secara terpisah antara akad yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu tidak memiliki kuasa untuk mengubah surat bukti gadai emas yang telah ditentukan oleh PT Bank Syariah Indonesia yang berada di kantor pusat. Kemudian, akad yang dimaksud adalah untuk mengikat para pihak yang melakukan akad. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kelompok terhadap pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu. Proses akad yang dilaksanakan oleh pihak bank dengan nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu belum sesuai dengan prosedur dalam melaksanakan pembiayaan produk gadai emas. Terdapat permasalahan terkait dengan penandatanganan akad dalam surat bukti gadai emas. Permasalahan yang muncul dari transaksi tersebut adalah terdapat multi akad pada surat bukti gadai emas dikarenakan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu menggunakan akad kod, rohen, dan ijaroh. Akad yang digunakan dalam pembiayaan produk gadai emas adalah kegiatan muamalah yang diperbolehkan. Akan tetapi, jika penandatanganan antara akad kod, rohen, dan ijaroh apabila tidak dipisahkan, maka transaksi tersebut termasuk dalam hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Adanya batasan multi akad yang menyebabkan status multi akad yang diperbolehkan atau yang dilarang diantaranya, multi akad dilarang karena nas agama, multi akad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram, multi akad yang menghantarkan pada yang haram, multi akad yang terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya berlawanan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami itu memahami bahwa pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia ini, Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu ini menggunakan akad kod, rohen, dan ijaroh dan penandatanganan akad antara akad yang satu dengan akad yang lainnya tidak dilakukan secara terpisah. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyampaikan bahasan mengenai pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu. Kita cukupkan bahasan kali ini dan kita lanjut dalam forum diskusi di LMS. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.